Oke, baik. Saya screen dulu ya, Kak Aura. Bentar ya, Kak Aura ya. Em, Oke. Oke, bagaimana Kak Aura? Masih belum ya? Belum muncul, Mister. Ya, oke. Bagaimana? Apakah sudah muncul, Kak? Ah ya, sudah ada. Oh, oke. Silakan Kak Aura ya, dilanjutkan. Eh, Menurut saya jawabannya itu yang A, Mister. Hmm, kenapa? Jawabannya yang A, Kak. Sebenarnya ada dua alasan. Yang pertama, pas saya baca enakan yang A. Nah, Oke. terus untuk alasan yang kedua itu berdasarkan yang eh, apa teori tadi yang Mister jelasin. Hmm. Pola yang eh, mana, Kak? yang pertama, Mister. Hmm. Oke, Yang yaitu adverb, polanya gimana? adjective, baru noun-nya. Betul sekali, ya. Bagus sekali Kak Aura. Terima kasih Kak Aura ya. Oke, betul sekali jawabannya adalah yang A, teman-teman ya. Oke, jadi tadi Kak Aura sudah menggunakan dua pendekatan ya. Pendekatan yang pertama itu adalah cara sounding. Jadi main feeling ya, mana yang lebih enak. Oke. Itu cara yang pertama tadi ya. Lalu cara yang kedua, Kak Aura mengkorelasikannya dengan pola yang tadi dipelajari ya. Jadi polanya di sini adalah extremely, adverb, interesting, adjective, features sebagai kata bendanya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti itu makanya jawabannya adalah yang alfa. Oke. Sekarang coba nomor selanjutnya. Oke, soal selanjutnya. Bla 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 of chamber music is string quartet. Oke, coba Kak Haura. Silakan pilih salah satu temennya yang ada di room ini ya. Monggo, Kak Haura. Saya pilih Kak Bunga Sasongko. Oke, Kak Bunga. Kak Bunga, silakan Kak Bunga. Silakan on mic ya Kak Bunga. Halo, Kak Bunga. Apakah Kak Bunga bersama kita? Oke, baik. Sepertinya Kak Bunga sedang ini ya, tidak bisa on mic ya. Jadi jawabannya untuk kalimat ini teman-teman adalah yang mana? Oke, coba ramaikan kolom komentar deh, kolom chatnya. Silakan. Kira-kira jawabannya antara yang mana? A, B, C, atau D? Silakan. Diketik ya teman-teman di kolom chatnya. Oke, ya jawabannya adalah yang B. Terima kasih Kak Aulia, Kak Bagas, dan Kak Gracia ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B, the most famous form. Kenapa seperti itu? Karena ini berkenaan dengan pola frasa perbandingan yang superlatif ya teman-teman. Jadi polanya di sini terdiri dari the, ini adalah komponen utama dari superlatif ya. Setelah the diikuti most, setelah most baru diikuti adjektifnya, setelah itu baru kata bendanya yaitu form. Good job, nice. Oke, selanjutnya alfalfa is bla 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 for livestock. Kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Dari A, B, C, dan D. Oke, jawabannya ada yang A. A, oke. Oke, ya jawabannya adalah yang A ya teman-teman.
Alfalfa is a primarily ground crop for livestock. Oke, E-nya di sini artikel ya teman-teman. Primarily sebagai adverb, ground ini sebagai adjektif, crop ini sebagai kata bendanya. Nice, good job. Oh ya, saya lupa untuk nandain ya teman-teman. Oke. Wait. Oke, saya tandain ya untuk jawabannya di sini. Yang tadi jawabannya adalah yang B. Oke. Terus yang tadi jawabannya adalah yang A. Oke. Terima kasih. Itu yang bantu jawab ya. Selanjutnya, Franklin stove, which become common in the 1790s, burnt wood, bla bla bla, an open fireplace. Teman-teman, kira-kira jawabannya yang mana ya? Dari A, B, C, dan D. Coba saya minta Kak Bagas ya untuk menjawab pertanyaan ini. Coba Kak Bagas. Dan berikan Eh, alasannya. Oke, Mister. Kalau yang soal ini, menurutku yang opsi D. Yang D. Iya, Oke. alasannya tuh Kenapa yang D? karena dia yang pola more terus titik-titik den. Hmm. Jadi Oke. ada yang dibandingkan gitu. Ya, ada yang dibandingkan ya. Oke. Ya, dibandingkan. Ini urutannya seperti itu ya. Ya, More, Kak. lalu then. Oke. Baik, terima kasih Kak Bagas ya. Nice Kak Bagas. Oke, tapi jawabannya kurang tepat ya Kak Bagas. Itu ya, bukan D ya jawabannya, tapi jawabannya benar adalah yang bravo teman-teman. Much more efficiently than. Oke, di sini sudah ada penggunaan more dan then, urutannya seperti itu ya. More dulu baru then. Lah, lalu di sini untuk kata much teman-teman kita letakkan sebelum kata more. Ini sudah paten ya. Much more, bukan more much ya. Jadi harus polanya itu much dulu baru komparatif ya. Much more. Seperti itu ya. Nah, ini kalau kita artikan jauh lebih efisien daripada. Nah, ya. Franklin stove, kompor Franklin yang menjadi umum pada tahun 1790-an membakar kayu jauh lebih efisien daripada open fireplace seperti itu ya. Nah, itu kalau kita artikan teman-teman dalam bahasa Indonesia ya. Selanjutnya, reinforced concrete is concrete that is strengthened by metal bars. Everyone, dari kalimat ini kira-kira jawaban yang benar yang mana ya? Oke, coba Kak Gracia mungkin bisa bantu saya untuk menjawab kalimat ini. Bisa Kak. Ya, Rain. silakan. Bentar, aku baca dulu ya Kak. Reinforced. Ya, Kak, silakan. Uh, that are embedded in it. Oke, Ya. that are embedded in it. Nice, Kak. Terima kasih. Lalu alasannya apa sih, Kak Gracia? Kenapa jawabannya yang D? Uh, aku biasanya kalau jawab tuh kayak ditranslate gitu loh Kak. Jadi kayak kayak kan konsepnya kayak bahasa Indonesia gitu. Metal Oke bar ya. Mm-mm. yang that jadi harus ada apa kata hubungnya that are uh, embedded in it. Jadi gimana Kak? Aku bingung jelasinnya. Oke, kira-kira kalau dari pola tadi, Kak, kira-kira lebih cocok pola yang mana untuk menjawab kalimat ini ya? Coba kita kembali ke pola-pola tadi ya, aturan polanya, teman-teman. Oke, ada banyak sekali aturan polanya di sini ya. Kira-kira yang mana Kak Gatsia yang pas untuk menjadi alasan eh, dari pertanyaan tadi ya, Kak? Oh yang
ini ya yang adjective clause itu ya, some strings that are tied together. Betul sekali ya. Terima kasih Gratsia ya. Ya. Jadi alasan yang pas untuk menjawab pertanyaan tadi teman-teman adalah alasan di pola. Jadi polanya ini noun conjunction kata kerja. Oke. Conjunctionnya di sini bisa who, which atau that. Coba kita kembali lagi ke pertanyaan tadi. Kita cocokkan ya teman-teman dengan pola tadi ya. Oke. Kita lihat di sini, oh kata bendanya sudah tertulis ya di pertanyaannya. Kata bendanya yang ini ya teman-teman. Kata bendanya adalah yang doors di sini kata bendanya ya. Oke. Saya highlight saja untuk kata bendanya. Nah, ini kata bendanya ya. Nah, setelah kata benda diikuti conjunction, kita cari mana sih dari A, B, C, D yang conjunction. Nah, ini conjunctionnya ya. Conjunction baru kata kerjanya. Jangan yang C ya, yang C ini kebalik teman-teman. Di sini kata kerja dulu baru conjunction ya. Jadi harusnya conjunction dulu, kata hubung dulu baru kata kerjanya ya. That are embedded in a seperti itu. Oke. Nice, terima kasih Kak Grazia. Selanjutnya untuk kalimat ini kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Oke, kita baca dulu ya. Blah 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 of the early years of space exploration was the discovery of the Van Allen radiation belt in 1958. Oke, coba Kak Grazia tunjuk salah satu temennya di room ini ya untuk menjawab Oke, eh, Kak. pertanyaan ini. Eh, Kania, Kak siapa? Kania, Kak Kak Kania. Nia. Oke. Kak Nia, apakah bersama kita? Oke. Silakan Kak, Kak Nandia ya. Oke. Orangnya udah Baik. nggak di ini kan. Oh ya? Oke. Baik kalau gitu langsung saja kita jawab ya. Terima kasih Kak Grazia ya. Oke, jadi untuk pertanyaan ini teman-teman jawabannya adalah yang coba ramaiin kolom komentarnya deh. Coba ramaikan kolom komentarnya. Untuk menjawab kalimat ini, jawabannya yang mana sih yang benar? Yang C. Yang lain, yang lain? Ya. Oke, teman-teman. Jadi eh, jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah yang alfa ya. Kenapa seperti itu? Perhaps ini keterangan ya teman-teman. Dia bisa di mana saja ya. Tapi kalau perhaps di depan juga nggak masalah ya. Perhaps ini keterangan the greatest triumph. Oke, ini kembali lagi ke pola perbandingan superlatif ya teman-teman. Oke, kita cek lagi pola perbandingan superlatifnya untuk mencocokkan jawabannya ya dengan teorinya. Oke, ini dia. The, setelah the, adjektif plus est baru kata benda ya. Apakah seperti itu jawabannya? Iya, betul sekali ya jawabannya seperti itu. The ini komponen utama ya dari superlatif teman-teman. Greatest ini adalah superlatifnya. Lalu triumph ini adalah kata bendanya. The greatest triumph. Oke, seperti itu ya. And then next one. Yang terakhir, oke, tinggal satu pertanyaan lagi teman-teman. Mister, Stone. Oh, kenapa Kak? boleh Kak Haura? izin bertanya tidak? Boleh Kak Haura, silakan. Yang nomor itu tadi berarti apa namanya yang superlatif, maksudnya yang kayak misalnya the greatest gitu-gitu,
nggak selalu berada di nggak selalu berada di awal kalimat ya. Iya, betul Kak. Nggak selalu berada di awal kalimat. Terkadang dia muncul setelah keterangan gitu ya. Seperti ini. Ini kan perhaps keterangan ya Kak ya. The greatest triumph ini adalah frasa superlatifnya, perbandingan superlatif ya. Oke, makasih Seperti ya itu. Mister. Thank you. Iya, sama-sama Kak. Bisa juga muncul di belakang ya. Jadi frasa superlatif ini tidak selamanya di depan ya teman-teman. Bisa dia di belakang sebagai objek, bisa di depan sebagai subjek seperti itu ya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir untuk word order. Monggo teman-teman, kalau masih bingung silakan ditanyakan. Eh, nanti aja sih Kak. Aku sebenarnya pengen ngelihat slide atas tadi Kak. Oh, oke. Oh, kakak baru gabung ya? Gimana Kak? Kak, putus-putus Kak, soalnya. Kak Gracia, Kak Gracia baru gabung Zoom meetingnya. Gimana Kak? Kak Gracia baru gabung ini ya Zoom-nya ya. Soalnya Saya tadi sudah udah di. Coba kalau 8. udah sih, ku coba Oh, melihat tapi masih gelap. oke, Kak Maida, Kamu tahu suaranya bagus hai. sekali, Kak Maida. Oke, Kak Maida, mohon untuk di off ya mic-nya. Oke, terima kasih Kak Maida. Oke, Kak Gracia, eh, ini ya mungkin masih belum SS materi tadi ya Kak Gracia ya. Iya Oke. Kak, tadi masih ada acara soalnya. Oh iya, oke baik. Setelah ini kita SS lagi ya teman-teman untuk slide-nya ya. Oke, kita lanjut dulu. Pertanyaan terakhir. A lodestone is. Kira-kira jawabannya mana? An occurring naturally magnet, a magnet naturally a magnet occurring, atau a naturally occurring magnet. Which one is the best to answer this question? Nggak apa-apa Kak Maida, santai ya. Oh, jawabannya ada yang A, ada yang D, oke, ada yang D. Ya, jawaban yang benar adalah yang delta. Kenapa? Yang delta jawabannya. Ini ada kaitannya dengan frasa kata benda ya, pola frasa kata benda yang komplit, teman-teman, yang lengkap, yang complicated seperti itu ya. Ini adalah artikel. Oke, jadi artikel itu posisinya paling depan kalau dalam frasa kata benda ya. Naturally ini adalah adverb-nya, keterangannya ya teman-teman. Occurring ini adalah adjektifnya. Ya. Magnet ya adalah kata bendanya. Apakah seperti itu urutannya? Mari kita cek ya. Kita cek bagian pola tadi ya. Oke. Ya, ini dia teman-teman. Artikel, setelah artikel adverb, lalu setelah adverb adjektif, baru yang terakhir kata bendanya. Seperti itu ya. Sudah sesuai ya dengan pola ini? Berarti jawaban tadi sudah benar ya yang D ya teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi fungsi kita belajar pola tips and trik itu ya teman-teman agar kita bisa lebih cepat dalam menjawab ya teman-teman. Oke, itu apabila kita nggak bisa mengandalkan insting atau feeling kita ya, karena kadang kita bertemu dengan soal yang memang jawabannya itu mirip-mirip gitu ya. Jadi nggak bisa kita hanya mengandalkan feeling gitu ya. Sehingga perlu adanya pendekatan teori ya, pendekatan tips and trik dan lain sebagainya seperti itu ya. Oke, baik teman-teman, silakan SS ya bagian latihan ini ya. Biar nanti teman-teman bisa sambil lalu mereview ya. Oke. Kelihatan ya teman-teman? Oke, silakan teman-teman SS ya. Silakan di Zoom lalu di SS.
Mohon maaf, ini sudah yang paling paling ini ya paling jelas ya. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan di SS, teman-teman. Oke, kalau sudah, kita kembali ke atas ya. Bagi teman-teman yang baru gabung, silakan screenshot materinya ya. Kita mulai dari pengertian word order dulu. Silakan Gracia ya, Makasih di banyak. SS. Ya, Kak. Silakan ya, Kak ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke. Selanjutnya yang bagian ini monggo di SS juga. Tiga, 2, 1. Oke. Lanjut. Contoh soal. Silakan. Teman-teman SS juga. 3, 2, 1. Oke. Oh ya, kemarin tadi malam ya, ada yang sempat nanya ya, apakah materinya ini akan di-share atau tidak ya. Kalau nggak salah yang nanya tadi malam tuh Kak Shiva ya. Apakah materinya akan bisa di-share ke student atau tidak? Jawabannya itu bisa ya teman-teman. Akan tetapi materi ini akan teman-teman dapatkan di akhir program ya teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk sekarang tidak bisa saya share. Jadi untuk bisa paham yang materinya teman-teman perlu untuk melihat rekamannya atau mengikuti kelas Zoom-nya ya. Oke, untuk materinya menyusul. Oke, seperti itu ya teman-teman. Itu sekedar info saja ya. Nah, sekarang kita lanjut. Tapi sebelum kita lanjut nih, apakah ada pertanyaan? Untuk masalah word order, teman-teman. Monggo, kalau masih bingung, silahkan acungkan tangan ya, atau bisa ditulis di kolom chatnya ya, teman-teman. Is there any questions? Kalau mau tanya Kak, Ya, silakan Kak. kan aku sempat belajar tuh ada urutan sifat kan. Misalnya kayak eh, kata yang ada yang mau menjelaskan sifat-sifat suatu benda atau sesuatu gitu. Jadi misalnya kayak the yellow bag. Nah, tapi itu sifatnya tuh ada lebih dari 2, 3 gitu loh, Kak. Nah, itu masuk materi apa ya, Kak? Maksudnya namanya. Oh, itu masuk materi kata sifat, Kak. Nah, itu masuknya ya di word order sebenarnya, Kak ya. Tapi kalau kata sifatnya itu ganda ya, Kak ya, atau banyak gitu ya, seperti itu. Sebenarnya urutannya boleh di otak-atik, misalnya the beautiful yellow man atau the apa sih the yellow beautiful man. Nah, kata sifatnya itu boleh di nggak berurutan gitu Di, ya, Kak ya, diacak gitu. Tapi oke, kalau Kak. artikel itu wajib di depan, Kak Oke, Gracia. Kak. Nah, kata itu wajib di depan. Kalau itu, Kak, apa eh di TOEFL pasti ada nggak, Kak, yang begituan? Atau jarang? Yang begitu jarang, Kak, biasanya. Biasanya itu polanya seperti ini ya. Pola lengkap yang dimaksud itu biasanya yang seperti ini. Ada artikelnya, ada adverb, adjektifnya biasanya cuma satu aja. Nah, gitu. Oh, Baru setelah itu kata benda. oke, Yang Kak. umum biasanya seperti itu. Makasih. Begitu ya, Kak Gracia ya. Ya, Kak. Oke. Semoga bermanfaat ya. Oke, nah ada pertanyaan lagi tidak teman-teman? Untuk word order ya. Sebelum kita lanjut ke materi kita, submateri yang kedua ya, yaitu tentang inversion. Ini juga sudah masuk materi word order teman-teman. Hanya saja inversion ini saya istimewakan ya, karena kasusnya memang spesial teman-teman ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Inversions. Oke, apa sih itu inversions? Inversion itu teman-teman adalah kalimat ya
yang berupa pernyataan tapi menggunakan pola pertanyaan. Nah, gimana tuh maksudnya? Nah, pola kalimat pernyataan itu kan biasanya seperti ini ya teman-teman. I am eating. Itu adalah pola pernyataan ya teman-teman. Oke, mungkin saya tulis aja ya di sini. Oke, wait. Tidak perlu menggunakan ini. Oke, langsung saja mungkin saya tulis di sini ya. Oke. Pola pernyataan itu seperti ini teman-teman. I am eating. Mohon maaf ya kalau saya pakai caps lock. Caps lock-nya jebol ya. Ya, bercanda teman-teman. Saya menggunakan caps lock biar kelihatan ya. I am eating. Ini adalah pola kalimat pernyataan. Ini adalah kalimat pernyataan. Kita memberikan pernyataan di situ. Saya sedang makan. Dan di sini pola kalimatnya juga pernyataan. Yaitu tadi dari subjek baru kata kerja. I ini subjeknya, am ini adalah kata kerjanya. Seperti itu ya. Tapi berbeda untuk pola pertanyaan ya teman-teman. Kalau pola pertanyaan itu biasanya posisi subjek dan kata kerjanya ini kebalik ya. Misalnya, am I eating? Nah, ini adalah pola pertanyaan. Jadi polanya itu tadi dari kata kerja, baru setelah kata kerja diikuti subjeknya yaitu I. Jadi itu yang dimaksud dengan pernyataan dan pertanyaan, teman-teman. Oke. Nah, inversion ini adalah kalimat pernyataan. Hanya saja yang membuat inversion ini istimewa adalah pola kalimatnya itu menggunakan pola pertanyaan. Ya. Oke. Nah, pola inversion ini ada dua ya. Ada dua tipe. Ada yang menggunakan kata kerja bantu, ada yang tidak menggunakan kata kerja bantu. Nah, kita mulai dari tipe inversion yang pertama ya, yaitu yang menggunakan kata kerja bantu. Oke, tipe inversi ini teman-teman terjadi apabila suatu klausa berawalan, oke banyak sekali di sini ya, alasannya ya. Yang pertama, kalau klausanya berawalan not only, not until, not once, at no time, by no means, never, seldom, rarely, scarcely, no sooner, maka nanti subjek verbnya akan dibalik ya, atau diinversi gitu ya. Oke, nah ini adalah ungkapan-ungkapan negasi teman-teman. Jadi kalau misalnya ada ungkapan negasi muncul di depan klausa atau kalimat, maka klausanya atau kalimatnya akan diinversi. Contohnya, not once was he on time. Harusnya kan he was on time ya. Tapi di sini posisi subjek verbnya dibalik atau diinversi ya. Karena alasannya adalah ada penggunaan negasi di depan kalimat not once, seperti itu. Not once was he on time. Seperti itu. Jadi kata kerja bantunya dulu, baru subjeknya ya, seperti itu. Lalu selanjutnya, apabila ada klausa atau kalimat yang berawalan kata only in, only on, only at, only by, lalu only once, atau only recently, maka nanti klausanya juga akan diinversi, teman-teman ya. Contohnya, only in an emergency should you use this exit. Should you, harusnya kan you should ya. Tapi karena sudah diinversi, maka polanya di sini adalah verb dulu baru kata kerja ya. Should you. Lalu kasus yang ketiga untuk inversi tipe ini adalah apabila ada klausa yang berawalan only if, only because, only until dan lain sebagainya. Intinya ada kata only di depan gitu ya. Lalu diikuti conjunction, maka nanti subjek verbnya akan dibalik. Tapi subjek verb yang mana sih yang diinversi? Subjek verb yang kedua ya. Klausa yang kedua yang diinversi, teman-teman. Contohnya, only if you have a serious problem, should you call Mr. Franklin at home. Should you call. Harusnya kan you should call ya. Tapi karena ada penggunaan only if di depan kalimat, maka klausa yang kedua di sini perlu kita inversi ya, atau perlu kita tukar posisinya antara subjek dan verbnya ya. Lalu selanjutnya, kasus selanjutnya adalah apabila ada klausa atau kalimat ya yang berawalan so lalu diikuti adjektif atau participle. Participle ini juga termasuk adjektif ya teman-teman.
maka nanti subject verb-nya akan diinversi ya. Oke, so rare is this coin that it belongs in a museum. So rare is this coin. Jadi kan harusnya this is ya teman-teman. Harusnya kan menggunakan pola pernyataan ya. Tapi karena di sini ada so rare, ada penggunaan ungkapan so plus adjektif, maka nanti subject verb-nya kita tukar posisinya ya. So rare is this. Is kata kerjanya, this ini sebagai subjeknya. Ini yang dimaksud dengan inversi teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ini perlu kenali gejala-gejalanya ya. Gejala-gejalanya itu yang tadi ya. Apabila ada awalan not only atau only in atau only if atau mungkin ada kalimat yang berawalan so plus adjektif ya, maka nanti subject verb-nya akan diinversi seperti itu. Ya, teman-teman cukup hafalin aja ya gejala-gejalanya di sini ya. Oke. Selanjutnya ada pola inversi yang tidak menggunakan kata kerja bantu, teman-teman. Oke. Tapi dari segi konsep sama saja dengan yang di atas ya. Jadi kata kerja dulu baru subjeknya. Oke, pola inversi tipe ini itu terjadi apabila kalimatnya itu mengandung kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman ya. Oke. Apabila kata kerjanya tidak butuh objek, maka kita akan menggunakan aturan pola inversi tipe kedua ini ya. Oke, dan salah satu ciri dari tipe inversi ini adalah adanya penggunaan expression of place di depan kalimat atau ada penggunaan expression of order di depan kalimatnya. Apa sih itu expression of place? Expression of place itu teman-teman adalah ungkapan tempat. Misalnya ungkapan tempat itu in front of the museum, in the class, at the office, ya, over the window. Nah, itu adalah ungkapan tempat atau keterangan tempat gitu ya teman-teman kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, apabila ada ungkapan tempat di depan kalimat, lalu kata kerjanya di situ tidak butuh objek, maka subject verb-nya akan diinversi. Contohnya, in front of the museum is a statue. Oke, is ini adalah kata kerja yang nggak butuh objek ya, makanya di situ dia diinversi teman-teman. Jadi ditukar nih posisi kata kerja dengan subjek dengan kata kerjanya. Jadi kata kerja dulu, baru subjek. In front of the museum is a statue. Di depan museum ada statue atau patung gitu ya. Lalu ciri gejala yang kedua untuk tipe inversi ini adalah apabila ada ungkapan atau expression of order atau ungkapan urutan. Ungkapan urutan itu seperti apa sih contohnya? Ungkapan urutan itu teman-teman seperti first, second, next, then ya. Itu adalah ungkapan urutan. Ungkapan yang menunjukkan urutan. Pertama, pertama-tama, yang kedua, yang ketiga, yang selanjutnya. Nah, ini adalah ungkapan urutan kalau dalam bahasa Inggris ya. Oke. Lalu apabila ada ungkapan urutan di depan kalimat, lalu kata kerjanya tidak membutuhkan objek, maka posisi subject verb-nya akan ditukar atau diinversi. Contohnya seperti first came a police car. Harusnya kan a police car came. Tapi karena di sini ada penggunaan ungkapan urutan, lalu kata kerjanya came yang merupakan kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman, maka posisi subject verb-nya akan ditukar. First came a police car. Seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan inversion. Dan contoh-contohnya ya. Oke. Sebelum kita lanjut, apakah teman-teman ada pertanyaan perihal inversion? Silakan yang masih bingung teman-teman, acungkan tangan atau bisa teman-teman langsung ini ya, tulis pertanyaannya di kolom chatnya ya. Monggo, silahkan. Kalau tidak ada, kita langsung ke contoh soal ya. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke contoh soalnya. Oke, most southern states had set up
primary school systems by the late 18th century, but only in New England, bla bla bla, and open to all students. Oke, teman-teman, di sini kalimatnya mengandung dua klausa ya. Ini klausa yang pertama ya, most southern states had set up. Lalu ada klausa yang kedua. Oke, New England, bla bla bla. Oh, ini kata kerjanya hilang ya. Dan di sini ada penggunaan only in. Oh, teman-teman, kalau ada klausa yang berawalan only in, maka klausanya akan diinversi. Subject verbnya akan diinversi ya. Only in. Dan di sini dari jawaban A, B, C, D, semuanya sama ya penggunaan katanya, hanya saja urutannya yang berbeda. Ini juga termasuk word order. Ya. Jadi inversi ini teman-teman adalah salah satu tipe soal word order ya. Oke. Nah, di sini mana sih yang benar? Jawabannya dari A, B, C, D. Tadi kan ada gejalanya ya, yaitu penggunaan only in. Kira-kira yang mana berarti jawabannya? Untuk contoh soal ini. Silakan ramaikan kolom komentarnya ya, kolom chatnya ya teman-teman. Iya Kak, udah banyak tadi yang dijelasin ya Kak Anissa. Tidak apa-apa Kak, nanti Kakak bisa tonton video recordingnya ya. Oke, teman-teman, coba kira-kira jawabannya mana untuk pertanyaan ini? A, B, C, atau D? Silakan ramaikan kolom chatnya. Only in New England, bla bla bla, and open to all students. Which one is the answer? Tadi kan udah saya beri clue ya, yaitu adanya gejala inversi nih, only in. Berarti jawabannya yang mana? Yang benar? Silakan teman-teman. Kayaknya yang B. Betul sekali jawabannya memang yang B, Kak Gracia ya. Oke, kenapa seperti itu? Oke, yang pertama karena adanya gejala inversi yaitu only in. Oke. Lalu karena di sini ada gejala inversi, maka subjek verb-nya nanti harus ditukar posisinya. Jadi verb dulu baru subjek. Mana yang kedahuluan kata kerja dulu? Oke ya, jawabannya antara B atau D kan ya? Tapi kalau yang D di sini teman-teman setelah kata kerja, kata sifat. Bukan subjek ya, harusnya kata kerja baru subjek. Itu ya harusnya polanya. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang bravo, teman-teman ya. Oke, were primary schools free? Were ini sebagai kata kerjanya. Lalu primary schools sebagai subjeknya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi yang ini jawabannya ya. Oke. Kata kerjanya dulu, baru subjeknya. Nah, seperti itu ya, yang benar. Oke, teman-teman. Dari contoh soal ini, apakah ada yang masih bingung? Masih bingung, Kak? Kayaknya yang B. Oke, coba Kak Gracia, apa yang bikin Anda bingung? Masih belum di ini ya? Di Ya, SS ya, teman-teman. yang mana Kak? Kenapa, Yang belum. Kak? Tadi Kak Gracia bilang masih bingung, Kak. Kayaknya B. Nah, kenapa nih masih bingung? Mungkin ada sesuatu yang masih ini yang mengganggu Kakak. Wah, Yang masih buat Kakak bingung awalnya ya, perihal inversi. awalnya awalnya kayak yakin B, terus karena yakin kalau harus dimulainya dari apa kata awalnya were gitu kan. Nah, Mm-mm. cuma apa eh, kan ada subjeknya. Nah, itu aku Mm-mm. bingung sama yang B. Cuma eh, karena tadi apa harus apa objek dulu. Nah, makanya pilih B. Oh iya, betul. Dia sudah menggunakan teori ya, sudah tidak menggunakan feeling lagi ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kata kerjanya dulu, baru subjeknya. Itu yang dimaksud dengan inversi ya, teman-teman. Oke, nah, mungkin
untuk mempermudah latihan kita setelah ini ya, silakan teman-teman screenshot ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke bawah. Silakan teman-teman screenshot bagian yang ini dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, baik. Sudah ya. Sekarang mari kita aplikasikan teori tadi ke latihannya agar kita lebih mengutamakan teori nanti ya saat mengerjakan soal TOEFL, teman-teman. Oke, inversions. Not until the 17th century, blah blah blah, to measure the speed of light. Ada yang mau jawab untuk pertanyaan pertama ini? Silakan. Saya minta salah satu teman di sini untuk menjawab. Coba Kak Bagas mungkin mau nyoba, Kak Bagas. Iya Kak, sebentar Kak. Ya. Ini yang ditukar subjek sama verbnya ya Kak? Betul sekali, Kak. Apa ya? Kayaknya yang itu yang apa kalau gabung sama verb gak sih Kak? Betul, karena event di sini adalah keterangan ya, Kak ya. Jadi biasanya dia temenannya sama kata kerja. Gitu. Oh, berarti Ini dia dong. bersanding dengan kata kerja. Ya, jawabannya Yang D kah? Karena eventnya berarti dia nyambung sama did. Tapi ingat kalau pola inversi itu kata kerja dulu baru subjek. Yang jadi subjek kata apa sih? Yang anyone ya? Betul sekali. Berarti yang C gitu. Antara yang C. Oke, kenapa bukan A? Oke. Baik, antara C atau A ya. Oke. Terima kasih Kak Bagas ya. Iya, Kak. Oke, sudah hampir mendekati jawabannya. Oke. Jawaban yang benar adalah yang alfa Kak ya. Did anyone even attempt? Did ini sebagai kata kerja. Kata kerja apa? Kata kerja bantu ya. Anyone ini adalah subjeknya. Even ini ada keterangan. Nah, keterangan even ini selalu bersanding dengan kata kerja ya. Salah satunya kata kerja. Even attempt. Urutannya harus seperti itu. Even attempt. Even lalu kata kerja utama. Ini kata kerja utama. Kata kerja di mohon maaf Kak. Mohon maaf teman tadi ada kesalahan teknis ya. Ada technical error. Oke, baik. Jaringannya memang kurang stabil ya teman-teman. Mohon maaf. Mohon dimaklumi. Share screen-nya masih belum tampil ya teman-teman. Ada kok Kak yang di bagian soal kan? Ada. Oke. Aman ya kalau share screen-nya ya teman-teman. Baik kalau gitu teman-teman untuk pertanyaan kedua dan sampai terakhir ini silakan teman-teman kerjakan ya. Oke.
Oke, silakan teman-teman dikerjakan ya. Ada 4 soal, maka saya akan memberikan teman-teman waktu pekerjaan sekitar 5 menit ya. Dimulai dari sekarang. Jadi nanti kita bahas sama-sama di jam 8:35 ya teman-teman. Semoga beruntung.
Oke, teman-teman, waktu pengerjaan sudah habis ya. Sekarang mari kita bahas sama-sama dari pertanyaan kedua ya. Seldom. Ini sudah ada clue-nya ya, teman-teman. Sudah ada gejala inversinya ya. Nah, ini gejala inversinya. Seldom. Ini adalah kata negasi ya. Dan kata negasi ini muncul di awal kalimat. Sehingga perlu nanti subjek verb-nya kita tukar posisinya ya. Atau kita inversi. Nah, jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah yang bravo. Kenapa yang bravo? Kenapa bukan yang alfa? Karena kita perlu menggunakan kata kerja bantu. Do, ini adalah kata kerja bantu ya. Oke, baru setelah itu subjeknya giraffes, lalu kata kerja utama, yaitu sleep ya. Oke. Nah, kata kerja bantu ini kita gunakan teman-teman apabila kata kerjanya itu adalah kata kerja aksi ya, seperti sleep, eat, play. Ya. Jadi kita perlu kata kerja bantu ya, kalau misalnya kata kerjanya itu menunjukkan kata kerja aksi. Oke, ini ada di poin yang tadi ya teman-teman. Tipe inversi yang pertama ya, yang ini. Whoops, kelebihan. Nah ini. Oke, jadi perlu adanya kata kerja bantu ya. Kata kerja bantunya untuk jawaban tadi adalah do. Seperti itu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya, across the Chesapeake Bay from the rest of the state, blah blah blah, whose farms produce beans, tomatoes, and other garden vegetables. Oke, di sini ada ungkapan tempat teman-teman ya. Ada ungkapan tempat. Ungkapan tempat itu berarti keterangan tempat ya teman-teman. Oke. Across the Chesapeake, di seberang Teluk Chesapeake gitu ya. Lalu ini berarti masuknya inversi yang tipe kedua ya teman-teman. Yang tidak menggunakan kata kerja bantu. Oke. Dan nanti kata kerja dan subjeknya akan ditukar posisinya ya. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Whoops, sorry. Wrong. Oke, yang ini ya, yang bravo. Lies adalah kata kerja, lalu Maryland's Eastern Shore adalah subjeknya, gitu ya. Ini sudah diinversi ya teman-teman. Oke, kenapa diinversi ya? Rasanya tadi karena ada penggunaan ungkapan tempat atau expression of place ya. Silakan nanti dicek ya untuk catatannya ya teman-teman. And the next one, so complicated. So complicated. Ini sudah ada gejala inversinya ya, yaitu so diikuti kata sifat yang berupa partisipal ya. Kata sifat partisipal itu adalah kata sifat yang akhirannya ed seperti ini, adjektif yang berakhiran ed. Complicated itu artinya rumit, sangat rumit. So complicated. Muncul di awal kalimat. Berarti nanti subjek verbnya kita inversi. Kita cari mana yang posisi kata kerjanya di depan sebelum subjek ya. Nah, jawabannya adalah yang C, teman-teman. Is international trade today? Is ini kata kerja, international trade ini adalah subjeknya, seperti itu ya. Oke. Lanjut. Pertanyaan yang terakhir. Only after food has been dried and canned. Sudah ada gejala inversinya, teman-teman. Only after. Apakah benar ini adalah gejala inversi? Mari kita cek lagi, teman-teman, catatannya. Only after, apakah ada? Only after, iya betul, ini dia. Ada di poin yang ketiga ini ya, only after. Apabila only after muncul di depan kalimat, maka nanti klausa keduanya akan diinversi ya. Oke. Kita lihat di sini. Only after food has been dried and canned. Berarti kita cari yang posisi kata kerjanya di awal ya. Antara B atau C. Tapi kita lihat yang B ini tidak diikuti subjek ya. Jadi kan harusnya itu polanya kata kerja subjek. Tapi di sini tidak ada subjeknya ya. Yang benar adalah yang C. Kata kerja lalu subjek.
Sehingga jawabannya yang benar adalah yang C. Should it be stored for later consumption? Ya, tidak apa-apa Kak Bagas ya. Keliru perlu kata kerja bantu. Jadi ingat ya, kata kerja bantu itu muncul di ya. Oke. Dan kata kerja bantu ini muncul saat kata kerjanya itu kan tindakan atau aksi seperti bermain, memakan, meminum, gitu ya. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Tadi masih ada yang salah dikit ya. It's okay teman-teman ya. Dengan teman-teman belajar ini semoga nanti teman-teman tidak melakukan kesalahan lagi ya. Apalagi perihal inversi ataupun word order ya. Oke. Oke, baik teman-teman. Silakan ini di screenshot ya. Latihan ini teman-teman screenshot untuk menjadi bahan review. Oke. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, baik. Sudah di screenshot ya teman-teman. Oke, Kak, udah lumayan paham. Sudah, Kak. Alhamdulillah kalau udah paham ya. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat teman-teman ya, dan bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan nilai structure TOEFL 600 ya. Jadi targetnya itu teman-teman ditinggiin sekalian ya. Oke, jadi kalau nargetin sesuatu itu ya targetinnya yang paling tinggi gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman jatuh pun teman-teman bisa jatuh di nilai yang masih aman gitu ya. Misalnya targetnya 677 tapi nggak sampai 677, jatuhnya di 600 gitu ya. Jadi targetnya itu harus paling tinggi ya. Oke, karena ada pepatah yang bilang bermimpilah setinggi langit ya. Kalaupun nanti kita jatuh, kita bisa jatuh di antara bintang-bintangnya ya. Oke. Nah, oke teman-teman, seperti itu ya untuk pembahasan materi kita malam ini, dan semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan barokah tentunya ya, dan bisa membantu teman-teman tentunya. Dan ya, apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup kelasnya teman-teman? Kalau tidak ada, saya tutup kelasnya ya. Aman? Aman, Oke, Kak. aman ya. Baik, kalau aman, seperti biasa ya kita akan mengadakan ritual ya. Ritualnya apa sih? Ritualnya adalah kita foto bersama dulu ya. Oke, silakan. Oke, on cam dulu teman-teman. On cam dulu ya. Kita take picture sama-sama. Oke, silakan tunjukkan jempolnya teman-teman ya. Jangan lupa di-share ya. Sebagai bukti bahwa teman-teman mengikuti kelas. Oke, sudah siap? Dalam hitungan 3, 2, wait. Lagi teman-teman. Wait. Oke, sebentar. 3, 2, 1. Satu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman ya. Semoga beruntung teman-teman ya. Tinggal beberapa pertemuan lagi. Dan tetap semangat ya. Jangan pantang menyerah ya teman-teman. Dan selamat beristirahat ya. Sampai jumpa besok di lain pertemuan. Dan saya tutup kelas kita dengan pembacaan doa. Berdoa dimulai. Finish. Oke teman-teman. See you when I see you. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. Terima kasih Sama-sama. banyak.